Setelah rapat, ada seorang imam, namanya Imam Kayapas. Beliau adalah pemimpin rabi-rabi zaman itu. Beliau adalah pemimpin umat yang paham tentang kitab Torah. Berkata, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu bahwa adalah lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini mati. Maka tahun itu juga Kayapas bernubuat, Yesus harus mati tahun ini juga untuk menyelamatkan bangsa kita dan juga untuk mengumpulkan keturunan Israel yang tersebar ke seluruh bangsa-bangsa. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma ya, dan banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya ya setelah mendengarkan perdebatan Akhizuma ini banyak sekali yang pada akhirnya orang-orang Kristen ini berpondong-pondong masuk Islam nih kaum muslimin, dan ramai sekali, dan bahkan ada Kristen tuh memberikan SMS ya, meminta untuk disahadatkan segera gitu. Dan ini luar biasa, menjadi fenomena yang sangat luar biasa ya, prestasi yang sangat luar biasa, membanggakan nih dari umat Islam ya, yang dimana Akhizuma menjadi wasilahnya. Barakallah, ini luar biasa. Baik kaum muslimin, agak tak berlama-lama, demikian videonya. Yesus berkata di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus menjanjikan istri berlipat kali ganda. Di dalam kitab Wahyu, Yesus mengatakan, katanya, semua orang-orang Kristen kelak menjadi mempelai wanita di surga, kan gitu. Silakan Saudara Fransiskus, selamat malam. Halo, malam. Iya bang, bisa buka kameranya? Bang, Iya, belum bisa bang. belum bisa ya? Pengikutnya berapa? Oh Iya, belum bisa. Masih sedikit bang. Iya, abang di kota mana ini? Di NTB. NTB. Bima? Tahu NTB? Nggak. Tahu? Nusa Tenggara Barat? Iya benar. Sumbawa? Nah betul. Pernah ke sini? Belum pernah sih abangku. Oh, lewat aja ya. Iya. Bima pernah. Bima juga belum. Tapi keluarga kita ada di sana. Oh, Kalau gitu. Bima dengan Makassar itu kan punya Iya, iya. histori secara silsilah yang Story kental. Bugisnya Iya. ya. Story Siap. Bugisnya ya. Makassar Bugis. Makassar ya. Abang dari Katolik, Iya. Protestan. Betul Katolik, Bang, ya? Katolik. Iya. Iya, mungkin bisa menjelaskan ke kami di sini sebelum datang teman kita yang mungkin bisa buka kamera biar kita lebih intens untuk diskusi. Apa itu bang? Terkait dengan tema saya bang ini, apakah eksekutor salib itu pahlawan atau pahlawan atau penjahat?
eksekutor. Ya. Yang melakukan penangkapan, yang melakukan Maksudnya kesaksian. Penyalipan begitu. Iya, yang menyalip Yesus. Yang menyalip Yesus ini pahlawan atau penjahat bagi Ya, saudara para yang sudah eksekutornya menerima. gitu ya. Betul sekali. Kalau eksekutornya itu Bang, Mm-mm. mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Iya, merekanya mungkin mereka itu hilap, mungkin Ya. mereka itu lagi tidak sadar, mungkin mereka itu lagi kerasukan setan atau apalah namanya. Yang saya tanya, bagi Anda, mereka itu pahlawan atau penjahat? Apa ya? Kalau dibilang penjahat, bukan. Mereka mengikuti rajanya, istilahnya itu pada zaman waktu itu. Jadi mereka itu disuruh gitu loh. Iya, jadi mereka ini pahlawan. Oh, kalau menurut saya bukan pahlawan. Bukan pahlawan, disuruh. bukan penjahat. Disuruh sama kerajaannya. Iya, tapi kalau dalam pandangan teologi, tidak boleh membunuh orang yang benar. Kan gitu. Ya, ya benar sekali. Kalau membunuh berarti pelanggaran. Pelakunya berarti Ya. orang jahat. Kan gitu, Bang. Ya, Berarti kesimpulannya, pembunuh atau yang mengeksekusi Yesus ini adalah para penjahat. ya, bisa dikatakan demikian dalam berbagai segi gitu. Iya, berarti dengan kata lain, saudara Kristen menerima upah keselamatan dari pekerjaan para pelaku kejahatan. Kadang kejahatan itu dengan tahu dan mau. Misalnya orang mau berbuat jahat, mau merampok, itu kan sudah direncanakan. Tapi ini mereka disuruh gitu Bang. Karena Ya, mereka artinya, itu para serdadu. Iya, ini pandangan dari pihak Kristennya, bukan dari mereka pelakunya, tapi pandangan Kristen terhadap pekerjaan mereka itu sebagai pahlawan atau sebagai penjahat. Itu pandangan logikanya ya, logikanya ya jahat. Jahat. Kalau begitu, para penjahat ini berjasa untuk keselamatan saudara. Itu semua sudah tertulis Bang. Memang harus terjadi demikian. Ya, Bukan itu dia. sesuatu yang sengaja Iya. atau bagaimana? Berarti kerangka Kristen diusung dari sebuah kejahatan untuk ending sebuah keselamatan Kristen. Jadi orang-orang Kristen ini Bukan. selamat dari pekerjaan para pelaku kejahatan. Bukan. Yang melakukan kejahatan itu, Penjahat. itu memang sudah tertulis harus demikian. Lewat cara apapun, memang harus demikian sudah tertulis. Iya, berarti kejahatan itu sudah direncanakan. Pertanyaan Bang Zuma ini, ya boleh dikatakan istilahnya menjebak lah, itu dia. Bukan menjebak, Supaya- tetapi mengajak kita berpikir. Iya, itu tidak, iya. Nanti abang yang berpikir apa yang diurai yang selama ini meninabobokkan saudara Kristen bahwa salib adalah keselamatan, Kristen adalah orang yang sudah merdeka. Itu nanti akan membuat Anda berpikir, apakah mungkin kejahatan bisa mendasari sebuah keselamatan seseorang?
Kalau misalnya gini abangku, kalau misalnya abang yang melakukan pembunuhan, lantas kemudian Anda bertaubat, mungkin Anda bisa selamat. Tapi masalahnya, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah satu tindakan jahat yang kemudian Anda jadikan sebagai jalan menuju kepada keselamatan. Andanya yang mengambil pola itu untuk sebagai kunci keselamatan saudara. Padahal berapa kali Yesus ditanya? Berapa kali Yesus ditanya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Tidak pernah Yesus mengatakan, bunuhlah aku. Atau imanilah kematian. Kalau itu, ya, silakan, silakan. Kalau itu sesinya berbeda. Yang kita, yang menurut konsepnya Anda saat ini bahwa yang membunuh itu adalah penjahat. Iya, itu penjahat. Kan Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena di dalam mereka tidak memperoleh firman. Iya, karena mereka tidak mengerti firman. Ya, kalau mereka mengerti firman, yang mereka ikuti waktu itu adalah kehidupan iblis. tentang raja-raja, perintah raja-raja kerajaan Iya. itu. Kalau mereka mengikuti firman, mereka tak mungkin membunuh Yesus, kan gitu ya? Ya, betul. Mana yang betul? Gini Bang, Membunuh Yesus itu adalah firman sebagai nubuat, atau justru membunuh Yesus itu tidak ada nubuatannya? Kalau ada nubuatannya berarti mereka ini pelaku-pelaku firman, pelaku nubuat. Kan mereka itu tidak tahu. Mereka kan mengikuti kerajaannya. gini Bang Mereka Juma. tidak. Iya, silakan, Itulah. silakan. Silakan, kita beri ruang kepada saudara kita Mika Mako. Silakan, Bang. Bentar ya Jadi Bang. mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaan Bang Zuma ini, boleh dikatakan menjebak gitu loh. Padahal artinya yang sebenarnya bukan begitu yang harus diambil itu dia. Ini pandangan logis secara manusiawinya aja. Jadi gini ya, abangku. Perintah Ini, Tuhannya, iya, perintah Tuhannya jangan membunuh orang yang benar. Iya. Kan itu. Nah, Yesus dibunuh. Berarti pelakunya melanggar firman Tuhan. Nah, jadi Nah, saya bertanya dulu Iya. Bang Juma. Iya, silakan, silakan. Jadi prosesnya terjadi penyalipan itu kenapa? Karena Iya, karena Abang sudah mengaku sudah mendalami Alkitab. Iya. Saya orang Kristen mau bertanya sama Abang. Jadi Iya. proses terjadinya penyalipan Tuhan Yesus itu asal usulnya kenapa? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu cuman satu yang melatar belakangi. Ya. Catat baik-baik, yaitu mereka takut tempat suci mereka dan bangsa mereka dirampas oleh tentara Romawi atau kerajaan Romawi. Itu aja. Nah, oke. Tapi kalau menurut saya Bang ya, yang saya pahami, jadi di hukum Romawi itu dulu ada namanya penyalipan. Jadi yang membuat kesalahan itu ada hukumnya untuk penyalipan. Jadi di hukum Pontius Pilatus yang mengutus untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Oh, bukan itu yang melatar belakangi Yesus itu ingin mereka bunuh. Iya, Itu Bang. Gini Bang. itu nanti alasan yang mereka buat setelah mereka tidak menemukan alasan lain untuk melakukan pembunuhan. Yang pada intinya prinsip pertama melatar belakangi mereka sepakat membunuh Yesus karena itu tadi. Mereka takut Romawi merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Bukan karena mengaku Tuhan, mengaku anak Tuhan dan seterusnya. Ya, silakan. Kan Tuhan Yesus, kan mereka memberikan
suatu pertanyaan kepada Yesus atau meminta mukjizat Yesus bukan di begitu, waktu itu. Bang Juma. Jadi Tuhan Yesus tidak menampakkan mukjizat itu. Jadi Bukan, saudara, bukan. Nah, Ketika Yesus ditanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Itu dalam persidangan. iya, Itu dalam persidangan artinya Yesus sudah masuk dalam perangkap. Karena sebelum mereka menangkap Yesus, mereka sudah merencanakan. Mereka merencanakan pembunuhan jauh sebelum Yesus itu mereka tangkap. Mereka sudah menyusun siasat itu. Nanti kalau kita tangkap Yesus di depan pengadilan, kita fitnah dia bahwa dia telah melakukan kesalahan besar karena mengaku anak Tuhan, karena mengaku Mesias, karena mengaku dia bla 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 dan seterusnya. Padahal itu semua adalah alasan-alasan yang dibuat-buat. Dasar latar belakang mereka ingin membunuh karena itu tadi sekali lagi saya katakan takut tempat suci dan bangsa mereka dirampas oleh penjajah Romawi. Itu. justru itu Bang Juma ya. Ini Bang Juma. Siap. Abang sudah tahu prosesnya untuk penyalipan Tuhan Yesus. Jadi saya bertanya, kenapakah Abang bertanya pada Kristen? Apakah eksekutor salib pahlawan? Padahal Bang Zuma sudah mendalaminya. Apakah memang Bang Zuma bagus. memang kurang paham atau gimana? Bagus. Bagus. Keterangan Bang Zuma udah mendalami. Malahan saya seorang Kristiani memang kuakui, padahal Abang Zuma seorang Muslim lebih mendalami Alkitab saya. Malahan lebih tinggi pola pikir. Eksekutor itu menjadi pahlawan Kristen atau yang membunuh itu jadi pahlawan Kristen. Padahal Abang sudah menerangkan kepada kami tadi. Jadi kan apa yang diperdebatkan, apakah apa yang diambil Abang di bagian eksekutor salib pahlawan ini? Apa yang membuat Abang menjadi perdebatan ini? Apa yang mau Abang ambil untuk Kristiani? Iya. Pertanyaan yang bagus. Orang Kristen sebagai orang yang menganut paham agama syiar, agama yang diajarkan untuk diajarkan kepada orang lain, tentu menjadikan agama Islam sebagai sasaran untuk dikristenkan. Dan itu bukan rahasia lagi, itu fakta, itu real. Nah, ketika kemudian saudara-saudara kami Kristen datang ke kami yang Islam ini, dibicarakan Bible, keselamatan, bla bla dan seterusnya, kami belajar dong, kami kaji Bible, kami pelajari. Ternyata yang Kristen katakan bahwa keselamatan itu oleh karena penyaliban, itu ternyata nggak betul. Yang Kristen katakan salib itu untuk menyelamatkan dunia, ternyata itu tidak betul. Yang Kristen doktrinkan bahwa dosa-dosa kita sudah ditebus di atas tiang salib, ternyata itu semua tidak betul. Yang di Kristen ajarkan bahwa Yesus sudah direncanakan untuk mati, ternyata itu semua tidak betul. Kenapa? Saya melihat di dalam Bible ini, latar belakang pembunuhan Yesus itu ada di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ya Bang, bentar ya Bang. Iya. Gini Bang, jadi kedatangan juru selamat itu bukan gara-gara memang penyalipan. Ya. Jadi itu ada dalam penyalipan itu ada pedoman, yaitu darahnya yang kudus. Nah, itu yang tidak ditemukan. Darahnya yang kudus. Itulah yang menjadi pedoman kami untuk menghapuskan dosa dari dosa-dosa kami. Itu maksudnya. Jadi nah, itu yang kalau tidak kehadiran ada. Tuhan Yesus buat kami, yaitu ya dinamakan Yesus Juru Selamat. Ya, itu yang tidak ada. Itu yang tidak ada di ajaran Yesus, bahwa dia datang darahnya. Itu yang tak ada. Kenapa? Karena Yesus itu
mengajarkan kepada kaumnya untuk melakukan persembahan hewan, bukan persembahan manusia. Contoh, iya, silakan. Iya. Bukan Tuhan Yesus yang membilangkan ini. Jadi kan itu kan perumpamaan. Jadi yang menulis kisah itu dulu bahwa memang dia melihat bahwa memang dia selagi waktu, contohnya gimana ya, dalam perjalanan selama Tuhan Yesus memberikan jalan yang benar, masih belum ada kepercayaan manusia itu, atau di pada diri manusia itu masih belum percaya apa kata-kata Yesus. Jadi itulah pembuktiannya di waktu di kayu salib. Jadi seseorang itu yang menulis itu bahwa dia melihat memang itulah anak Allah. Itu nggak ada, Bang. Itu tulisan-tulisan yang muncul belakangan. Orang-orang Yahudi, pelaku-pelaku pembunuhan, membunuh Yesus karena takut orang-orang Roma merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu alasannya. Itu ada sebenarnya, memang ini aku baru tahu memang bahwa itu alasannya. Memang ada apanya? Melihat Lazarus dibangkitkan, saudara dari Maria dibangkitkan oleh Yesus. Banyak orang melihat nih. Lalu di antara mereka ada orang yang pergi melapor kepada orang Farisi. Mereka melapor ke orang Farisi sehingga orang Farisi menghadap kepada imam-imam kepala. Imam-imam kepala menghadap kepada mahkamah agama. Apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita biarkan Yesus begini terus, akan semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka mereka kemudian rapat. Setelah rapat, ada seorang imam, namanya Imam Kayapas. Beliau adalah pemimpin rabi-rabi zaman itu. Beliau adalah pemimpin umat yang paham tentang kitab Torah. Berkata, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu bahwa adalah lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini mati. Maka tahun itu juga Kayapas bernubuat, Yesus harus mati tahun ini juga untuk menyelamatkan bangsa kita dan juga untuk mengumpulkan keturunan Israel yang tersebar ke seluruh bangsa-bangsa. Nomor 53, maka mulai saat itu mereka bersekongkol membunuh Yesus. Nah, jadi Itu oke, jadi ya itu menjadikan pekerjaan penjahat sebagai keselamatan. maksudnya yang mana? Jadi bukan orang yang penjahatnya yang kami. Ya, tapi kerjaannya, hasil kerjanya kan. Yesus berkata dalam Yohanes 8 nomor 37, kalian memang adalah anak-anak Abraham, tetapi kenapa kalian ingin membunuh aku? Karena kalian tidak memperoleh firmanku di dalam diri kalian. Iya. Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak ada firman di dalam diri kalian. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu, yaitu membunuhku. Berarti yang mau membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Nah, yang menerima kemudian pembunuhan sebagai upah dari penyaliban itu siapa? Kristen ini. Kalau iblis yang melakukan eksekusi mati terhadap Yesus, lalu ternyata pekerjaan iblis itu adalah menyelamatkan Kristen, lalu Kristen ini apanya iblis? Gini Bang, Silakan. jika Tuhan disalibkan, sudah disalibkan, Tuhan Yesus disalibkan,
menurut abang ya, saya seorang Kristen bertanya sama abang, jika saya tidak taat kepadanya, apakah saya diselamatkan? Tidak ada keselamatan bagi Kristen dari Yesus. Enggak, contohnya bang, jangan dulu kita bantah contohnya itu langsung framing ya bang, itu membantah contohnya Kristen itu nggak jelas contohnya, jangan dulu contohnya. Nah, Oke. kita yang logis aja lah dulu pemikiran. Di contohnya Tuhan Yesus kan sudah kita tahu ada penyaliban, sudah terjadi penyaliban. Dilakukan oleh penjahat. Oke, jadi jika saya orang Kristiani, pengikut Yesus, jika saya tidak percaya kepada Yesus, apakah saya diselamatkan dengan melalui salibnya itu? Sekarang ini Anda nggak percaya kepada dia, makanya Anda Kristen. Gini bang, maksudnya jangan dulu. Oh, tunggu. Apakah Anda merasa telah percaya kepada Yesus? Gini, kan Enggak, apakah saat ini Anda merasa adalah orang yang percaya kepada Yesus? contohnya saya tidak percaya, saya katakan kepada Anda, kepada Iya, abang. kalau sekarang ini apakah saudara percaya? Apakah saya diselamatkan? Enggak, saya tanya dulu. Ah, Sekarang ini posisi Anda sekarang ini, yang saya tanya posisi saudara sekarang ini, apakah posisi Anda merasa bahwa Anda ini adalah orang yang percaya kepada Yesus? iya percaya. Tidak. Anda tidak percaya kepada dia. Kenapa? Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya sama ucapan dia itu? Ya jelas memang. Nah, Anda orang Israel? Di waktu masa itu bang. Loh. Yuk, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umatku Israel. Gini bang, apakah Indonesia sudah ada di waktu masa Yesus datang? Justru karena tidak ada, makanya dia mengatakan aku hanya Itu, untuk... bang. Gini bang, apakah abang... Berarti Anda nggak percaya Yesus dong? Tadi katanya percaya. Bentar bang. Apakah abang keturunan Adam dan Hawa? Iya. Ya begitu juga saya. Tapi apakah ada Yesus mengatakan saya diutus untuk seluruh umat manusia? Ada nggak Jadi, Yesus berkata aku apakah diutus? Indonesia sudah terbentuk di waktu masa itu? Tidak ada Indonesia, tapi ada Roma. Jadi Ada saudara. itu. Jadi sekarang Saudaraku, jangan orang Indonesia. Anda baca Matius 15 itu. Ada seorang wanita Kanaan datang kepada Yesus, minta supaya anaknya diobatin. Apa kata Yesus? Usir perempuan itu. Dari tadi dia mengikuti kita. Jangan orang Indonesia, orang Kanaan nih, tetangga dari orang-orang Israel. Bahkan masih ada pertalian dengan mereka. Apa kata Yesus? Usir. Datanglah perempuan itu bersungut-sungut memohon kepada dia, Tuhan, tolong Tuhan, aku ini kasihan, dia sakit, tolong, dia kerasukan setan, tolong sembuhkan. Apa kata Yesus? Tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Orang yang ketemu langsung Yesus aja yang bukan Yahudi disebut anjing. Coba bisa Lalu? ditunjukkan di kitab mana itu bang? Di Matius 15, coba Anda buka. Buka bang, buka. Kan ada HP di situ di Google. Kalau di sini, Cuma ini satu kecil bulan. sekali. Abang nggak bisa baca ini, kecil. Biar nanti aja aku baca. Pokoknya Matius berapa bang? Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Makanya orang-orang Kristen nanti di akhir zaman, keturunan saudara, anak-anak saudara kan tidak mungkin ketemu Yesus lagi. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah dulu kami memanggil engkau Tuhan, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus. Tapi apa kata Yesus di situ? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah tuh, kalian diusir.
Tapi gini bang, Diusir sama Yesus. bentar ya bang, bentar dulu bang. Iya. Kalau benarnya contohnya ajaran abang ini, tolong bagian yang komentar-komentar untuk pengikut abang yang agak kasar-kasarnya janganlah untuk kan ini kita masih enggak. Iya, Kita- betul. Jadi jangan terlalu, soalnya kita bukan mencari musuh kita ini, saling Betul, membuka betul. yang mana yang benar. Kalau saya percaya di agama abang nanti, ya melalui abang ya berkat buat abang, kan itu. Iya. Oke, teman-teman dibawa dijaga komentarnya. Iya, jadi saling menghargai lah. Bukan cuma itu. Iya. Yalah bang, tapi aku pun kurang banyak persiapan ya bang, cuma pengen naik aja nanti coba gimana nya. Oke. Jadi Nanti kita ketemu lagi ya Bangku ya. oke bang, kalau ada Sip. kata-kata yang Saya juga demikian adanya. Oke, sama-sama. Oke. kasih ya bang. Makasih saudaraku. Oke bang. Halo saudara Salesius. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Salam Dari sehat mana, selalu, Bang, ini? Juma? Sehat selalu Bang. Ya, Dari mana Bang? saya dari Malang. Dari Malang. Katolik juga ya? Betul, Katolik Bang Juma. Iya. Dari nada suara kedengaran. Terasa gitu loh. Oh iya. Oke. Pemula. Iya. Jadi kayaknya nggak bisa ini. Belum bisa ya? Iya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Kalau moderator kasih kesempatan untuk kita diskusi. Gimana moderator? Halo saudara Patra. Halo bang, Halo. kedengeran nggak suara saya bang? Suaranya kedengaran. Cuman tak nampak orangnya. Akun saya nggak ada pengikut, nggak ada orang ngikutin saya bang. Oh iya, dari Katolik juga. Bukan bang, saya Islam. Saya mau boleh ngomong dikit bang. Ajak nikah itu bang, debat bang. Saya tunggu bang. Kesel Oh, saya sama dia nggak mau sama aku, dia nggak mau. Ada pitinya itu, dia nggak mau diskusi dengan Bang Suma. Gara-gara terbukti kalau dia itu antikristus, waktu itu akhirnya dia kapok, nggak mau lagi. Gimana Bang Juma? Iya, saudaraku Salesius. Ya. Saya kok lihat temanya kok Tapi harus jelas. Nah, diurai di dalam Bible, Yesus melarang pembunuhan, Bapak Elohim juga melarang pembunuhan, sedangkan Kristen menerima upah dari pembunuhan, yaitu keselamatan, katanya. Maka saya tertarik untuk mempertanyakan hal ini karena berbicara mengenai salib itu juga dibahas di Al-Quran. Bahwa yang disalib ini adalah orang yang dihukum. Dihukum karena telah melakukan rencana siasat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau di dalam agama saudara saya dihukum juga, dikatakan sebagai pelaku kejahatan. Tetapi kalau dia pelaku kejahatan, kenapa dinikmati hasil dari kejahatan tersebut? Nah, inilah makanya saya ingin saudara Kristen menjelaskan ke kami, apakah penyalib Yesus ini adalah penjahat untuk Kristen atau mereka pahlawan? Seperti itu, Bang. Silakan. Oke, Bang Juma. Ini pertanyaannya bagus, tapi menurut saya agak sulit juga ya. Yesus itu pada mulanya dia itu adalah mewartakan kebenaran. Siap. Ya.
Jadi dia itu datang ke dunia ini untuk memberitakan kebenaran. Makanya dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya padaku, dia akan selamat, kan begitu. Iya. Nah, pada waktu itu Bang Juma, banyak orang yang tidak terima dengan pengajaran dia, yang mana dia itu membawa kebenaran. Padahal pada waktu itu kan banyak raja-raja, ya toh. Rakyat pada masa itu mereka percaya pada raja-raja mereka gitu loh. Ketika Yesus datang mewartakan kebenaran, jelas mereka tidak terima. Saya ambil contoh seperti orang Farisi. Ketika Yesus mewartakan kebenaran, mereka pasti menolak, ya kan? Nah, terus berjalan Bang Juma selama berapa tahun lah, 30 tahun kurang lebih lah. Gitu. Sampai puncaknya itu disalibkan. Ya. Karena Yesus selalu memberitakan tentang kebenaran di mana-mana di Yerusalem, ya. Ya kan? Terus orang-orang pada waktu itu, Raja Pontius Pilatus saja dia nggak terima, ya kan? Dia tidak terima. Akhirnya rakyatnya Pontius Pilatus ini tidak terima. Akhirnya menangkaplah Yesus ini, ditangkap kan. Nah, sampai di depan Pilatus diadili kan? Dia diadili. Namun pada waktu itu Pontius Pilatus mengatakan, saya tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Ya kan? Di depan Pilatus loh, Bang Juma. Tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Lalu Pilatus bertanya kepada orang-orang Farisi, mau diapakan orang ini? Mereka menjawab, salibkan dia, salibkan dia. Di depan Pilatus loh. Nah, yang terakhir Pilatus bertanya kepada Yesus itu, apakah engkau Allah? Ya kan? Jawab Yesus bagaimana? Engkau sendiri yang mengatakan. Artinya, memang Yesus itu adalah Allah. Nah, ketika Yesus mengatakan dirinya adalah Allah, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus itu kepada penjahat, kepada orang-orang Farisi untuk disalibkan, gitu. Oke. Jadi, kalau Bang Juma mengatakan apakah para penjahat ini berjasa untuk orang Kristen, tentu tidak, tentu tidak. Bang Juma. Oke. Orang Kristen ajarannya itu berdasarkan kebenaran, bukan penjahat apa. Oke, baik. Itu. Menarik. Seperti itu. Jadi siap. intinya gini Bang Juma. Yesus disalib karena dia mengaku dirinya adalah Allah. Oke. Itu. Oke, Dia disalib karena dia mengaku dirinya sebagai Allah. Demikian Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini, saudara. Yang Anda baca itu cakupan dari Lukas 22, nomor 69. Dari data nomor 68, 67, 68, 69, endingnya ada di nomor 70 itu. Jadi gini Bang, ketika Yesus ditanya, apakah engkau ini adalah anak Tuhan? Apakah engkau anak Elohim? Apa kata orang itu? Engkau sendiri yang mengatakan. Dia tidak pernah mengatakan, ya aku adalah anak Elohim. Pernah sekali dia mengatakan itu, tetapi dia memiliki klarifikasi jelas. Di Yohanes 10 nomor 30, 31, 32, klarifikasinya itu di data nomor 34 sampai 36. Jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya karena dia mengaku sebagai anak Elohim sampai dia ingin dibunuh, itu adalah tipu muslihat. Coba Anda baca di Markus 14 nomor Markus 1 nomor 14 nomor 15. Di situ jelas dikatakan bahwa mereka melakukan Nomor berapa Bang Juma? Markus nomor 14 nomor 15. 14 ayat 15 ya. Markus 1 nomor 14. Oh, Markus Boleh Anda 1. iya, boleh dibacakan?
Markus 1 Markus 1 Bang. ya ayat 14. Iya, silakan. Apa yang diterangkan di sana? Ini tentang sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil. Memberitakan Injil. Ya. Pada saat beliau memberitakan Injil, Yesus selalu mengatakan, aku utusan, aku adalah anak Elohim. Dan tidak ada satupun orang yang menganggap dirinya itu adalah penghujat, penista. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu Bang, orang-orang Yahudi tahu Nabi Musa itu disebut sebagai Elohim. Bahkan kemudian mereka punya orang tua, yaitu Israel, dianggap sebagai anak sulung Elohim. Jadi itu cuma akal-akalan saja. Nah, yang perlu saudara pahami di sini adalah mereka Maksudnya sebelum akal-akalan siapa Bang Juma? akal-akalan orang Yahudi Bang untuk supaya Yesus itu dibunuh. Coba Anda lihat di dalam Matius Tidak, data 26. yang saya sampaikan tadi Bang Juma paham apa enggak? Saya paham. Depan Pilatus loh. Iya, itu sudah disidang, abangku. Iya, setelah disidang itu kan, setelah Iya. disidang Tunggu, itu tunggu, kan, tunggu. akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang Sabar, jahat sabar. tadi. Sabar, Bang, sabar. Seperti itu Bang Juma. Sabar dulu. Kenapa Yesus itu masuk di persidangan? Dan kenapa dia dijatuhi hukuman? Ingat, Matius 27 nomor 18, Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Satu, ini satu, dicatat itu. Yang Dengki, kedua, siapa Bang, yang dengki? Sing dengki imam siapa? kepala Mahkamah Agama, orang Farisi, Ya ahli makanya. Torah. Tunggu Benar dulu. memang. Tunggu dulu. Karena dengki. Coba Anda baca kemudian di dalam Matius 26 nomor 59. Mahkamah Agama melakukan kemudian berupaya mencari alasan-alasan untuk membunuh Yesus. Itu satu. Markus 14 juga diterangkan hal yang sama. Di data nomor 4, di situ jelas dikatakan bahwasanya Matius 26 nomor 4, mereka melakukan kesaksian palsu untuk melakukan Siapa itu? pembunuhan. Siapa Imam yang membuat kepala- saksi palsu? Imam kepala Mahkamah Agama, orang-orang Farisi. Ini yang Kan imam sebelum- kepala itu kan yang mengadili. Masa imam kepala memberi kesaksian? Loh, baca dalilnya makanya. Makanya yang anehnya kan begini loh Bang Juma. Baca dalilnya Bang. Apa yang berbunyi? Dengar dulu. Abangku, apa Mohon dalilnya maaf, di situ Bang? Juma ya. Dengar Dalilnya dulu. apa yang tertulis di situ, Bang? Yang mengadili Yesus itu adalah pemuka-pemuka agama. Yes, dan Tidak mereka mungkin melakukan. pemuka agama memberi kesaksian palsu gitu loh. Oke, kita baca dalil boleh? Ya. Kita baca dalil boleh? Silakan. Abang punya Bible di situ? Ayat berapa? Coba Anda lihat apa yang tertuang di dalam Matius 26 nomor 59. Matius 26 Iya, nomor 59 ya. Cari Abang Juma ya. silakan. 59. Anda mengatakan barusan bagaimana mungkin Mahkamah Agama melakukan tipu-tipu. Silakan Anda nikmati dalil itu. Nomor Apa? 26 ya. Matius 26 nomor 59 boleh Anda bacakan? Biar semua orang dengar. 65. Iya. Bentar. Imam-imam kepala malah Dan? seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Artinya kan bukan Enggak, imam tunggu dulu. kepala yang mencari Tunggu kesaksian sebelum palsu. artinya. Anda tadi mengatakan bagaimana mungkin Mahkamah Agama melakukan kesaksian palsu? Loh, iya, ini kan ayat ini kan bukan mahkamah agama yang memberi kesaksian. Mereka mencari. Malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu. Inilah kalau Mencari, Kristen. kan? Inilah kalau Artinya Kristen kan- pasti satu paket. Artinya kan mencari. Iya, mencari alasan
kesaksian Iya, palsu bukan memberi mereka buat. kesaksian. Mereka membuat kesaksian palsu untuk menjerat Yesus. Sekarang saya ingin Ini loh. bertanya. Sekarang Ini. saya ingin bertanya kepada saudara Salesius, apa bedanya Anda dengan mahkamah agama yang maksa kali Yesus harus mati? Loh, mahkamah Ayo. agama itu adalah Adalah? yang mengadili. Mereka mencari, Siapa yang membuat kesaksian palsu? loh, kan orang-orang Farisi, Yang tadi Anda baca? para penjahat tadi, Yang tadi siapa? para penjahat itu. Iya, siapa penjahatnya? Lah orang-orang Farisi. Iya, siapa orang Farisinya? Lah, kan orang Farisi itu kan banyak. Tadi Anda baca siapa, kok nggak ada orang Orang yang Farisi tidak di situ? percaya sama Yesus. Abangku, kalau mau Anda temukan orang-orang Farisi terlibat, baca Yohanes 11:45. Itu baru orang Farisi terlibat. Yang Anda baca barusan itu adalah imam-imam dan mahkamah dan seluruh mahkamah agama. Kan makanya tadi kan Pontius Pilatus dia tidak menemui kesalahan apapun pada orang. Kenapa ini. bisa demikian? Akhirnya mereka mencari-cari kesalahan. Abangku, gitu abang loh. tahu nggak pemerintah yang punya wewenang saat itu adalah pemerintah Romawi. Sedangkan Iya, yang Anda Pontius sebutkan Pilatus itu kan? adalah mahkamah agama. Mahkamah Iya, agama Pontius itu berarti Pilatus ahli kan? Taurat. Sekarang yang mencari kesaksian-kesaksian palsu itu adalah mahkamah agama supaya Yesus itu bisa dibunuh. Iya benar memang. Nah, Karena tadi Anda mahkamah mengatakan agama bahwa ini kan bagaimana mungkin tidak menerima. saudara-saudara dengar dengar dulu enggak? Bang Juma. Tapi dulu. Dengar dulu. Saudara-saudara dengar nggak tadi Mengapa? ketika saudara kita ini mengatakan bagaimana mungkin mahkamah agama membuat kesaksian palsu sementara dia adalah pengadilan? Benar nggak? Dengar dulu. Anda minta maaf dulu dengan ketidaktahuan Anda dengan Bible. Anda minta maaf dulu, Bang Suma, memang pemahaman Bible saya itu masih minim. Bilang aja dulu gitu, Bang. Baru kita lanjut. Oke, selamat malam Bang Zuma. Iya, malam. Akui dulu bahwa pemahaman Anda atau memang Anda sengaja untuk nipu orang banyak. Silakan abangku. Minta maaf. Yang mana? Yang mana? Tadi Anda mengatakan bahwa bagaimana mungkin mahkamah agama melakukan kesaksian palsu terhadap Yesus sementara dia adalah pengadilan. Loh, kan Bang Juma kan bertanya. Bang Sekarang Juma saya tanya, saya dengar kan dulu, Bang Juma. sampaikan. Dengar dulu, Ya, silakan. Dengar dulu. Silakan. Bang Juma kan tanya, para pengadilan agama memberi kesaksian palsu. Kan Bang Juma ngomong gitu tuh. Saya Anda bantah. mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin, iya. Masa Terus dalilnya pengadilan yang Anda memberi baca itu apa? kesaksian? Dalilnya Masa apa memberi yang Anda baca? kesaksian? Matius 26. Matius 26. Nomor 59. Anda sendiri yang membacanya tadi. Anda yang membacanya, Anda yang menolaknya. Loh, pernyataan Anda yang saya bantah. Saya Yang mana mengatakan pernyataan mahkamah Anda? agama melakukan kesaksian Mahkamah palsu. Memberi kesaksian palsu. Di mana memberi kesaksian palsunya? Saudara, lucu ini. Lucu memang ini. Lucu ini. Lucu. Pontius Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Berarti mereka sudah melakukan mufakat. Anda baca kemudian di dalam Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu imam kepala mahkamah agama bersepakat membunuh Yesus. Kalau Anda Iya, baca, karena mereka kan tidak percaya dengan ajaran Yesus. kenapa lari ke situ? Kan apa Artinya saya mahkamah bilang, Yesus agama. datang ke dunia ini membawa kebenaran, Mahkamah agama terlibat nggak? mematakan kerajaan Allah. Mahkamah agama terlibat Akhirnya nggak? mereka tidak setuju. Mahkamah Sepakat agama untuk terlibat. bunuh Yesus. Dan Mahkamah seperti agama- itu, Bang. Anda turun aja, Bang. Anda turun. Di sini saya tidak suka orang yang suka nipu. Saya mau berbicara Kristen kebenaran. itu. Anda Kalau istirahat. saya berpikir nggak masuk. Iya, silakan Anda gila permanen, jangan aja yang lain. Selamat Oke. malam Bang Zuma. Malam, saudara. Perkenalkan diri Anda. Bang Zuma, karena Iya. saya belum bisa open akun baru nih. Iya. Gini, kita di sini tidak mencari pembenaran, tapi kita cari kebenaran Bang Zuma ya. Bukan mencari kebenaran, tapi mengungkap kebenaran.
Kebenaran itu sudah ada bang, nggak perlu dicari lagi. Oke, Sepakat Bang Zuma. oke, sip. Gini, jadi tema ini ya, eksekutor, salib, pahlawan, tanda tanya. Atau penjahat. Oke, kalau saya jujur aja ya, mudah-mudahan saya tercerahkan ini Bang Zuma. Silakan. Boleh saya katakan bahwa yang menyalib atau yang berniat menyalibkan Yesus adalah pahlawan, boleh juga saya katakan penjahat. Yang mana yang betul bang? Baik, saya jelaskan Bang Zuma ya. Kronologis pelaksanaan salib itu diawali dari bahwa Yesus ini melakukan mukjizat-mukjizat sehingga pada saat itu bangsa yang ada di sana merasa cemburu, merasa ditinggalkan oleh masyarakat waktu itu karena Yesus ini memberikan atau memperlihatkan mukjizat-mukjizatnya sehingga imam-imam kepala saat itu bersama kroni-kroninya ingin membunuh Yesus. Nah, ini saya katakan penjahat karena Yesus itu orang baik. Iya. Makanya saya katakan penjahat. Nah, kenapa dia dikatakan pahlawan? Iya. Karena singkat cerita terjadi penyaliban, ternyata yang disalib itu adalah Yudas, maka itu pahlawan. Kenapa? Karena orang jahat yang disalib, yaitu orang terkutuk memakan suap. Itu pahlawan Bang Zuma. Karena membunuh orang yang terkutuk karena pemakan suap, Yudas. Kenapa saya katakan seperti ini? Saya mengikuti Bang Zuma ini sudah lama karena katanya ada dua Yesus dalam Bible. Saudara, Anda dari sekte mana? Saya itu pagar satu, Tritunggal. Oke. Oke ya, Oke. Bang Zuma ya, saya lanjutkan ya, Oke. boleh ya? Oke. Berarti yang disalib ini Yudas. Yudas menurut penjelasan Bang Zuma. Saya mau cari kebenaran ini Bang Zuma. Oke, sip. Itu bukan final, bukan final untuk abang itu ya? Ya. Oke. Silakan. Saya mengikuti penjelasan Bang Zuma, ternyata ada dua Yesus. Yang satu Yesus anak Maria, Isa Al-Masih. Yang satu Yesus setelah terjadi penyaliban, bangkit dari kubur itu sudah palsu Bang Zuma. Yes. Karena yang dibunuh itu menurut penjelasan Bang Zuma itu Yudas. Yes. Apakah benar seperti itu Bang Zuma? Saya minta pencerahan. Mudah-mudahan saya tercerahkan. Oke. Berdasarkan data dosa atau menggantikan dia dengan orang fasik. Amsal 21 nomor 18 itu adalah rujukan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Amsal 21:18, pengkhianat dipakai sebagai tebusan orang benar dan orang fasik dipakai ganti untuk orang yang jujur. Sekarang siapa yang fasik? Amsal 17:23, orang fasik adalah orang yang menerima suap. Paulus mengutip Galatia 3 nomor 13. Apa kata Paulus? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kalau ada tertulis, satu-satunya sumber Ulangan 21 nomor 22-23. Di situ tertulis apa? Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim
Kalimat ini yang dikutip oleh Paulus. Berarti sebab ada tertulis terkutuklah, berarti yang mengutuk orang ini adalah Elohim. Nah, kalau yang dikutuk ini, yang mengutuk di sini adalah Elohim, Elohim tidak pernah mengutuk orang benar. Yang dikutuk Elohim itu selamanya orang yang bersalah. Di dalam kaitan kutukan, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap, yang menerima suap, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Di antara Yudas dan Yesus. Menurut Yesus, harus tergenapi seluruh apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Berarti termasuk Ulangan. Pertanyaan saya, siapa yang menerima suap? Yudas atau Yesus? Itulah dia yang disalib. Siapa yang menerima suap, Bang? Menurut saudara, yang menerima suap Yang siapa? menerima suap, kalau penjelasan Bang Zuma sekarang ini dan yang lalu itu ya Yudas. Yudas. Sekarang yang dikutuk siapa? Penerima suap atau yang bukan penerima suap? Penerima suap. Berarti yang disalib adalah Penerima suap. Ya, bukan menurut apa nih, menurut pribadi nih Bang ya, menurut pribadi, bukan menurut agama ya. iya. Ya, menurut pribadi saya, karena saya meyakinkan Yesus Kristus sebagai Tuhan saya, ya terpaksa saya katakan pahlawan, Pak Bang Juma. Nah, oke. Berarti sama seperti abang yang tadi mengakui bahwa mereka yang terlibat dalam upaya penangkapan Yesus, penyaliban Yesus itu adalah pahlawan. Berarti termasuk iblis ya, Bang ya? Kalau bunyinya iblis, ya mungkin beda juga Bang, beda iblis dengan pahlawan Bang, menurut saya. Enggak, iblislah yang kemudian berperan dalam menyalibkan Yesus dalam tragedi itu. Alamak. Ada perbedaannya iblis dengan pahlawan Bang. Nah, itu dia Bang. Mau tidak mau harus diakui bahwa yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang terpengaruh oleh bisikan iblis. Iblis yang merasuki Yudas, iblis yang kemudian mempengaruhi imam kepala mahkamah agama sehingga mereka melanggar kitab suci Torah. Kitab suci Torahnya jangan membunuh orang benar. Kitab suci Torahnya jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Tetapi karena mereka terpengaruh sehingga mereka melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat, maka mereka melanggar. Mereka semua adalah orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Atas pengaruh itu tadi, maka yang bekerja di belakang penyaliban itu adalah iblis. Kalau itu masuk akal Bang. Nah, itu dia. Jadi, apakah iblis ini juga pahlawan bagi Anda? Ya, kalau iblis, ya tetap iblis Bang. Berarti dia pahlawan? Kalau pahlawan kan ada dasarnya, seperti yang Abah bilang tadi. Iya, dia gegara mereka sampai Yesus dibunuh. Akibat dari dibunuh, saudara mendapatkan keselamatan. Berarti keselamatan itu sumbernya dari iblis yang merasuki Yudas. Iya betul. Nah, gimana Bang? Berarti keselamatan itu hadiah dari iblis. Udah. Kurasa latar belakangnya Pak Bang, Abang cuma udah beda. Enggak, kan iblis Bang yang bekerja. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, menurut Kristen tidak ada keselamatan. Berarti karena adanya iblis bekerja, maka adalah keselamatan. Maka yang berjasa di sini adalah iblis.
Kalau di Al-Quran, kitab saya nih bang, Ya. wa iyyaduuna illa syaitanam marida, yang mereka sembah itu tidak lain adalah iblis. Nah, kalau iblis yang menghandiakan salib, iblis yang menjadi akar permasalahan sampai Yesus disalib, maka pertanyaannya muncul, apa iya iblis mau menyelamatkan manusia atau iblis mau menyesatkan manusia? Iblis itu mau menyelamatkan atau mau menyesatkan, Bang? Kalau iblis ya menyesatkan. Nah, berarti agama Anda ini adalah agama yang sesat atau agama yang benar, Bang? Karena Kristen ada dari hasil penyaliban, sementara penyaliban itu berasal dari iblis. Iblis menyesatkan dengan cara-cara yang sangat halus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi kalau saudara mengatakan iblis mau manusia agar sesat, berarti penyaliban itu tujuannya menyelamatkan atau menyesatkan? Iya, makanya aku sampaikan jawabannya tadi bang. Ini menurut pribadi saya itu kita bedakan iblis dengan pahlawan. Ya, dasarnya pahlawan itu karena Yesus kan dibuktikan perjalanannya dari awal, dari lahir dia. Mungkin ada sesuatu yang dinyatakan, yang disampaikan, dinyatakan itu benar. Ternyata yang sekelompok itu yang nggak menerima. Makanya pada saat itu ya mungkin seperti itulah bang, ada cobaan-cobaan seperti itu sampai disalibkanlah dia itu. Iya, maksud saya gini, kan pertanyaan saya, iblis itu mau manusia selamat atau iblis itu mau manusia sesat? Kalau pihak iblis udah jelas kalau iblis itu sesat. Ah, sesat. Berarti tujuan iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib itu untuk menyelamatkan atau untuk menyesatkan? Kalau ceritanya itu Pak udah beda. Kalau Yesus mungkin udah beda dengan iblis, apalagi pahlawan tadi kita bedakan. Yang sekarang sasarannya Yesus disalibkan. Sementara pahlawan udah jauh beda Bang dengan iblis. Iblis yang menjadi ide adanya penyaliban. Iblis yang berencana membunuh Yesus. Sebelum Yesus disalib, sudah beberapa kali iblis mencoba membunuh Yesus. Sudah berapa kali bang? Disuruh jatuhkan dirinya, dibawa ke padang gurun, dibawa ke bukit yang tinggi, gunung yang tinggi. Disuruh, memang iblis mau membunuh Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, ketika iblis selalu ingin membunuh Yesus, pertanyaannya, apakah iblis ini ingin menyelamatkan manusia? Tidak Bang. Tidak. Berarti tujuan iblis menyalibkan Yesus untuk menyelamatkan atau untuk menyesatkan? Kalau tujuan iblis itu menyesatkan. Nah, itu jawabannya bang. Tujuan iblis menyerahkan Yesus untuk disalib untuk menyesatkan. Nah, sekarang siapa yang disesatkan iblis dengan salib? Siapa yang mempercayai salib adalah sebuah keselamatan? Iblis. Nah, yang menjadi pengikutnya, yang kemudian percaya bahwa penyaliban itu adalah keselamatan, itu siapa? Agamanya apa? Ya Kristen bang. Minum dulu abangku, minum dulu bang. Ya. Minum abangku, minum dulu abangku. Karena nggak mungkin iblis itu mau menyelamatkan kita, nggak mungkin. Sejak dari kakek kita Adam saja sudah disesatkan. Apatah lagi kita ini.
Jadi kalau iblis berupaya membunuh Yesus, berarti ada tujuannya. Apa tujuannya? Tidak mungkin menyelamatkan. Tujuannya adalah untuk menyesatkan. Betul. Nah, jadi kalau percaya kepada penyaliban, berarti percaya kepada kesesatan. Makanya Yesus mengatakan kepada orang Kristen di Matius 7, "Enyahlah daripadaku kalian Kristen yang berbuat, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Aku tidak kenal kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan." Kenapa orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, kemudian bernubuat pakai nama Yesus, itu diusir oleh Yesus dan berkata Yesusnya di sana, "Aku tidak mengenal kalian." Karena itu tadi. Karena sebenarnya yang diikuti oleh saudara Kristen ini adalah ya itu tadi, yang mau menyesatkan itu. Datang mengatasnamakan Yesus, dan Yesus pesan, waspadalah kepada planos, penyesat, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus." Berarti selama ini Kristen tertipu dengan iblis yang mengatasnamakan Yesus Kristus, Bang. Makanya agama Yahudi dan agama Kristen beda. Kristen ini dari mana? Sementara agama yang ada pada saat Yesus ada di bumi, itu agama Yahudi. Kenapa agama Yahudi ketika Yesus ada tidak berubah menjadi Kristen? Kenapa justru Romawi yang membawa agama Kristen? Kenapa bukan Yahudi di Yerusalem sana? Itu pertanyaan besar. Karena Yesus itu bukan Kristen. Yesus itu adalah Yudaism. Begitu abangku. Nanti. Yang mana yang judul ini yang mana? Maya Karim. Yang WA sabar ya, antri yang mau syahadat ini 10.000 orang kayaknya mau syahadat semua ini. Wih, ya siapa yang mau balas ini? Siapa yang mau balas ini? Hah? Begitu banyak. Assalamualaikum Mas Juma. 10.000. Waalaikumsalam. 10.000 kawan-kawan WA saya ini. Alamak, bisa gundul tangan saya ini. Ya Allah ya Karim. Hancur ini HP, hancur. Salam tuh Bang Zuma. Berasap HP ku Bang, tunggu Bang, berasap HP ku. Ya Allah ya Karim. Salin aja salin. Ya di jalan. Oke. Demikian tadi kamu muslim ini mana banyak sekali yang pada akhirnya para Kristen-Kristen ya, yang pada akhirnya mereka tidak memeluk Islam setelah dari pemaparan seorang Chinese ya, satu keluarga tidak masuk Islam. Pada akhirnya mereka yang Kristen-Kristen lainnya itu juga ingin ikut masuk Islam itu, sampai 10.000 SMS ataupun WA itu masuk, pesan itu masuk, itu luar biasa. Memang pesona dari Akhi Zuma ketika berdebat ini memang luar biasa itu ya. Itu bagi umat Islam itu memang sangat luar biasa, tapi bagi Kristen mereka panas hati ya, luar biasa menjengkelkannya itu. Jadi itulah menjadi sebuah keistimewaan tersendiri ya bagi Akhi Zuma ini, yang dimana di dalam dirinya itu ada karisma yang membuat banyak dia dicintai umat gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق